Di luar dugaan, anak dan menantu Jokowi akan jadi gubernur dan menteri. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Mungkin sekarang saya ingin ke Mas Adi Praitno dulu dah untuk memberikan analisis akan hal ini. Mungkin tidak, jikalau sesuai dengan prediksi, tidak menjadi presiden lagi, majulah Kaisang dan juga Bobi. Partai politik yang memberikan dukungan akan pikir 1000 kali. Kalau saya melihat karena Kaisang dan Bobi ini selalu dikaitkan dengan Pak Jokowi, tentu pasti akan dikonsultasikan dengan Pak Jokowi. Apakah akan maju di gubernur ataukah tetap di wali kota misalnya soal Bobi. Tapi saya menduga Bobi ini akan naik kelas, bukan lagi wali kota Medan, tapi akan mencoba peruntungan sebagai calon gubernur. Yang menarik Kaisang, dua potensial posisi yang akan dicapai kira-kira begitu. Pertama adalah menteri yang saya sebut tadi, yang kedua adalah calon gubernur. Mungkin di Jawa Tengah ataupun di Jakarta. Kenapa begitu? Ini dua posisi yang sebenarnya sama-sama strategis. Memang tidak ada satu nomenklatur yang mengatakan bahwa ketua umum partai itu haram hukumnya nyalon sebagai calon kepala daerah. Tidak ada. Tapi kalau kita membaca kecenderungan politik saat ini, nyaris tak ada ketua umum partai, apapun ketua umum partainya, dia mencalonkan diri sebagai calon gubernur, calon bupati, dan wali kota tidak ada. Oleh karena itu, kalau PSI misalnya lolos nanti sebagai partai politik yang lolos di parlemen di 2024, maka posisi Kaisang itu setara dengan Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar, setara dengan Pak Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN, setara dengan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat. Jadi inilah yang saya sebutkan, dalam konteks inilah maka tak mengherankan kalau Kaisang sebenarnya bagi saya secara portofolio politik, andai mampu PSI ini lolos ke parlemen, menteri sebenarnya bukan lagi kepala daerah. Ini yang menurut saya perlu dicermati, karena memang apapun Kaisang bisa melakukan banyak hal, baik itu sebagai calon kepala daerah ataupun menteri. Tapi di atas segala-galanya, semua orkestrasi politik, karena ini Bobi adalah mantu presiden, Kaisang anak presiden, segala sesuatunya pasti didiskusikan dengan Presiden Jokowi. Saya ke Pak Wihadi sebagai koalisi yang juga sangat solid ya mendukung Pak Jokowi, bahkan juga Pilpres 2024 diberikan dukungan solid juga kepada presiden. Tapi jikalau Presiden Jokowi tidak menjabat lagi, masih tetap solid kah? Atau mungkin ada langkah pragmatis juga lah, Gerindra punya hitung-hitungan, Pak Wihadi? Pak Wihadi? Ya, mute ya. Oke, silakan lanjut. Ya, jadi kita ini kan sekarang koalisi besar yang bisa mengusung Pak Presiden, dan kita mengharapkan bahwa koalisi besar itu juga akan berkelanjutan dalam pilkada. Tetapi dalam hal ini kita harus melihat juga bahwa situasi kondisi daripada daerah masing-masing itu tentunya akan ada sedikit perbedaan. Bahkan mungkin juga koalisi akan bisa bertambah dengan partai-partai yang lain. Jadi ini adalah merupakan hal yang kita bisa depan kita mengatakan bahwa kita tetap solid. Tapi kalau solid kita akan tetap solid, dan untuk pilkada juga kita mengharapkan bahwa itu tetap menjadi koalisi besar. Namun bagaimanapun juga bahwa pilkada itu dinamikanya berbeda dengan pilpres yang sekarang ini, dan itu tadi kemungkinan bisa bertambah bisa berkurang itu bisa saja terjadi karena tergantung daripada daerah masing-masing. Ya, Bang Viva Yoga seperti apa? Ya, kalau misalnya Mas Bobi maju bulan November 2024, saya masih meyakini bahwa koalisi Indonesia Maju Plus yang menjadi bagian dari partai politik pemerintah juga akan mendukung. Apakah itu dari berbagai partai politik yang ada nantinya, karena ukuran dari pilkada sama dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden, yaitu diukur berdasarkan nilai popularitas, nilai elektabilitas. Benar-benar nggak nyangka ini semua terjadi.